Assalamualaikum, selamat datang kembali di Dapur Umi. Di video kali ini, kita akan membuat dessert nih, yang nyoklat-nyoklat, yang moist, dan segar. Cara bikin cake-nya gampang banget, tinggal diaduk-aduk aja. Dan juga buatnya nggak perlu pakai oven. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Langkah pertama, siapkan 120 ml susu hangat. Ini susu UHT full cream. Tambahkan 2 sendok teh kopi instan tanpa ampas. Aku pakai Nescafe. Aduk sampai tercampur rata. Kemudian sisihkan. Siapkan wadah dan saringan atau ayakan. Ayak bahan-bahan kering yaitu 230 gram tepung terigu protein rendah, 20 gram coklat bubuk, 1,5 sendok teh baking powder, setengah sendok teh baking soda atau soda kue, dan setengah sendok teh garam. Bahan keringnya kita ayak dulu biar nantinya mudah dicampur ke adonan. Setelah selesai diayak, campur rata aja pakai spatula biar lebih memudahkan lagi proses pencampuran ke adonan. Sisihkan sebentar. Siapkan wadah atau bowl yang cukup besar. Masukkan 120 gram gula halus atau gula pasir yang sudah di blender halus. Diayak terlebih dahulu kalau perlu supaya gula halusnya ini nggak menggumpal. Nah, ini saringannya kurang besar ya, ini aku ganti dulu. Setelah selesai diayak, masukkan 120 gram minyak goreng atau minyak sayur. Tambahkan 120 gram yogurt plain. Tambahkan 1 sendok teh vanila ekstrak atau boleh diganti menggunakan pasta vanila. Aduk hingga tercampur rata menggunakan whisk hingga membentuk adonan cair seperti ini. Ambil bahan kering dan masukkan ke dalam wadah secara bertahap selama 3 kali. Kita masukin dulu sepertiga bahan kering. Aduk sampai tercampur rata. Jangan kelamaan ngaduknya ya teman-teman, cukup sampai rata aja. Nah, di sini kita masukin campuran susu dan kopi bergantian dengan bahan kering selama 3 kali juga. Jadi setelah bahan kering pertama tadi udah masuk, sekarang kita masukkan campuran susu dan kopi. Aduk sampai tercampur rata. Selanjutnya masukkan lagi sepertiga bahan kering. Aduk lagi sampai tercampur rata. Bergantian lagi dengan sepertiga campuran susu dan kopi. Aduk sampai tercampur rata. Masukkan lagi bahan kering untuk terakhir kalinya. Aduk rata. Dan masukkan campuran susu dan kopi yang terakhir. Aduk sampai tercampur rata. Pastikan kita nggak kelamaan ngaduk ya. Nah, konsistensi akhir adonannya seperti ini cukup kental, adonan sudah siap untuk dikukus. Masukkan ke dalam loyang ukuran 16 x 16 cm dengan tinggi 7 cm. Loyangnya sudah dialasi menggunakan kertas baking. Teman-teman juga bisa kukus di wadah tin wall yang lebih praktis untuk ide jualan. Hentakan adonan perlahan. Kemudian kukus di kukusan yang sudah disiapkan sebelumnya. Ini kukusannya udah panas. Tutup kukusannya juga udah aku beri kain bersih ya. Kukus menggunakan api sedang dan kukus selama 30 sampai 40 menit atau menyesuaikan dengan kukusan masing-masing. Kukusan yang aku gunakan ini adalah Platinum Wax Semi Presto 32 cm dengan coating platinum Jerman anti baret. Bahkan diuji coba dengan baut sekalipun gak akan baret. Sudah terbukti ya,
Premium wok dilengkapi dengan kukusan stainless steel yang tinggi, jadi cocok untuk aneka cake dan bolu kukus. Setelah 35 menit, jangan lupa lakukan tes tusuk. Kalau sudah bersih berarti sudah matang. Kalau hasil permukaan cake-nya benar-benar gak rata, retak seperti ini, teman-teman jangan khawatir. Hal ini wajar terjadi karena bahan pengembangnya itu baking powder dan adonannya juga kental. Ini gak masalah ya teman-teman, karena nanti kita bakal trim supaya rata dan nanti juga bakalan kita balik. Angkat dan biarkan tetap di loyang sekitar 5 menit. Setelah itu keluarkan cake dari loyang. Tunggu sebentar sekitar 15 menit. Kemudian potong atau iris bagian permukaannya yang tidak rata tadi. Jadi jaraknya itu cukup jauh. Saat kita ratakan dia bakalan rata ya teman-teman. Bagian yang benar-benar retak tadi itu nggak bakal kepake. Kalau sudah rata permukaannya, pindahkan ke dalam loyang atau baki yang sudah dialasi kertas baking. Letakkan dalam posisi terbalik seperti ini. Ini nggak perlu benar-benar pas ukurannya, nggak apa-apa, yang penting muat aja itu udah cukup. Tusuk-tusuk cake menggunakan tusukan gigi atau tusukan sate. Tusukan merata. Sisihkan sebentar. Sekarang kita akan membuat bahan siraman atau milk bath terdiri dari 100 gram kental manis. Masukkan ke dalam wadah. Tambahkan 1 sendok makan coklat bubuk. Aduk hingga coklat bubuknya menyatu dengan kental manis. Seperti ini. Kemudian tambahkan 80 gram susu cair full cream. Dan terakhir kita tambahkan 100 gram susu evaporasi. Kalau nggak ada, teman-teman bisa ganti aja pakai almond milk atau susu cair biasa juga nggak apa-apa. Campur hingga rata. Campuran dari ketiga jenis susu ini akan memberikan efek moist, lembut, dan meresap ke dalam cake nantinya. Nah, kalau sudah tercampur rata, tuangkan bahan siraman atau campuran 3 susu tadi ke seluruh bagian cake. Siram aja hingga merata. Dia bakalan meresap. Nah, setelah disiram, cake ini kita simpan dulu dalam kulkas supaya lebih set dan meresap. Lebih baik selama semalaman atau minimal 6 jam. Untuk toppingnya, kita akan membuat krim coklat. Siapkan wadah yang besar. Masukkan 300 gram whipping cream cair. Kocok dengan menggunakan mixer hingga mengental. Ini hand mixer Mito MX200. Dan perlu diingat, whipping cream harus dalam keadaan dingin. Kalau sudah mengental seperti ini, tambahkan 1 sendok makan penuh gula halus. Tambahkan juga 8 gram atau 1 sendok makan coklat bubuk. Diayak terlebih dahulu kalau perlu. Kocok lagi dengan kecepatan sedang sampai membentuk krim yang lembut. Nah, kira-kira teksturnya seperti ini, mirip seperti yogurt. Sekarang kita bagi menjadi 2 bagian atau masing-masing sebanyak 160 gram. Setelah dibagi, salah satu bowl kita tutup menggunakan wrap, sisihkan dan masukkan ke dalam kulkas. Untuk bagian whipping cream yang lainnya, tambahkan 1 sendok makan atau 8 gram coklat bubuk untuk memberi warna coklat yang lebih gelap lagi. Kemudian kita kocok dengan kecepatan sedang sampai mengembang dan kaku. Kira-kira seperti ini sudah cukup. Ambil cake yang sudah dimasukkan ke dalam kulkas. Keluarkan dari wadah. Beri whipped cream, sebarkan merata di atas permukaan cake.
rapikan, dan ratakan. Kalau sudah rata, sisihkan sebentar, masukkan ke dalam kulkas. Tahap terakhir kita ambil sisa whipping cream, kemudian kocok hingga mengembang dan kaku. Hasilnya seperti ini. Masukkan ke dalam piping bag atau plastik segitiga. Plastik segitiganya ini udah aku beri spuit bulat. Semprotkan di atas cake. Aplikasikan sesuai selera. Terakhir, beri parutan coklat blok atau coklat serut sebagai hiasan di atasnya. Kita potong dan rapikan bagian pinggirannya supaya terlihat lebih rapi. Nah, ini dia teman-teman cake-nya, walaupun tanpa telur, super lembut dan moist banget. Kalian gak perlu khawatir cake-nya bakalan hancur atau mengeras di kulkas. Susu dan coklatnya meresap ke dalam cake, dingin dan enak banget. Selamat mencoba, makasih udah nonton, maaf kalau ada salah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.